Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 22 Juni 2022. Sari Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar bimbingan teknis kepada masyarakat seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo bukti negara hadir. Inilah berita selengkapnya bersama saya Christine Senda. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar bimbingan teknis kepada masyarakat seprovinsi Nusa Tenggara Timur guna mewujudkan lingkungan yang bersih dari korupsi, berlangsung di Kupang sejak tanggal 20 hingga 21 Juni 2022. Laporan Veranda Garus. Kegiatan itu dilakukan sebagai upaya mengajak, mendorong peran serta masyarakat khususnya di NTT agar terlibat secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kapabilitas dan pemberdayaan masyarakat anti korupsi. KPK ingin pemberantasan korupsi dilakukan secara bersama-sama, selaras dan berkesinambungan untuk turut serta mewujudkan lingkungan yang bebas korupsi. PLT Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan IP Mariati Kuding kepada RRI dan Tes ND pagi Selasa kemarin menjelaskan, pemberantasan korupsi merupakan serangkaian kegiatan untuk mencegah, memberantas tindakan korupsi melalui koordinasi, monitor penyidikan melalui persidangan di pengadilan dengan peran serta masyarakat. Bimbingan teknis tersebut menyusung tema partisipasi masyarakat membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur bebas dari korupsi, melibatkan para tokoh daerah, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, serta masyarakat umum lainnya. Kita berharap teman-teman atau seluruh lapisan masyarakat di NTT ini bisa ikut bergerak bersama-sama. Yang pertama, menolak menjadi bagian dari perilaku korupsi itu sendiri. Yang kedua, ikut terlibat secara aktif untuk melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi. Untuk dapat melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi ini tidak serta-merta dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat. Butuh pemahaman atau pengetahuan terlebih dahulu. Lanjut IP Mariati, selain memberikan pemahaman tentang bentuk maupun bahaya korupsi, KPK juga memberikan pembekalan untuk cara melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK atau pihak hukum lainnya. Kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK, bahkan telah dilaksanakan pada beberapa wilayah sejak beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, kegiatan itu merupakan bagian dari program oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK karena menjadi bagian dari proses peran serta masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan tindak pidana korupsi yang baik kepada KPK. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan proses verifikasi, validasi, lalu klarifikasi kepada pelapor. Setelah itu dikumpulkan menjadi bahan keterangan hingga ke tahap selanjutnya. Secara undang-undang begitu keselamatan dan keamanan pelapor itu dijaga gitu ya, harus dilindungi, merupakan kewajiban dari penegak hukum. Tetapi kemudian justru yang membuka identitas, membuka isi laporan dan sebagainya adalah pelapor itu sendiri. BIMTEK ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan sosialisasi atau pemberian edukasi saja, tetapi kemudian peserta juga akan diminta untuk melakukan atau menyusun rencana aksi, salah satunya menyusun laporan pengaduan yang baik kepada KPK. Kegiatan bimbingan teknis pencegahan korupsi di Provinsi NTT ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari 16 organisasi seprovinsi Nusa Tenggara Timur. KPK melalui Trisula Pemberantasan Korupsi melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan 3 pendekatan, yakni melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pendekatan tersebut dilakukan secara simultan dengan catatan semua akan efektif melalui peran serta masyarakat. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Stasiun Produksi LPP RRI Labuan Bajo pada hari Selasa 21 Juni 2022 kemarin diresmikan oleh Direktur Utama LPP RRI Dr. I. Hendrasmo MA bersama Ketua Dewas LPP RRI. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin.
Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto yang juga hadir mendampingi Direktur Utama RRI dalam acara peresmian RRI SP Labuan Bajo mengungkapkan bahwa kehadiran RRI SP Labuan Bajo di Manggarai Barat ini adalah bukti negara hadir di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah maupun pembangunan dari pusat yang menjadi prioritas dan menjamin kebinekaan dan identitas nasional sebagai perekat sosial dan upaya melestarikan budaya bangsa. Mudah-mudahan nantinya akan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Labuan Bajo khususnya, yaitu akan dimulainya beroperasi stasiun produksi RRI Labuan Bajo. Kehadiran RRI di kawasan 3T seperti Labuan Bajo, Atambua, sekaligus menegaskan kehadiran negara. Penyelenggaraan siaran RRI dimanapun, khususnya di wilayah 3T adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Juga untuk menjamin kebinekaan dan identitas nasional sebagai perekat sosial dan mendukung upaya melestarikan budaya bangsa. Anwar Mujahid juga mengungkapkan kehadiran RRI di daerah perbatasan memberi peran dalam memperkuat citra positif bangsa. Dirinya mengharapkan bahwa dengan hadirnya SP Labuan Bajo ini dapat mengangkat seluruh potensi lokal Flores untuk diperkenalkan ke dunia. Di wilayah-wilayah perbatasan, RRI juga berperan memperkuat citra positif bangsa sebagai bagian dari second track diplomasi. RRI SP Labuan Bajo yang ada di wilayah destinasi wisata super prioritas ini menyandang peran khusus untuk mewartakan Labuan Bajo sebagai bagian dari Indonesia, bagian dari Manggarai Barat, bagian dari Indonesia, memperkenalkan potensi yang dimiliki di daerah ini, semua kekayaan lokalnya, keindahan alam, keunikan komodo, kekayaan laut, keragaman kuliner, kerajinan etnik khas Flores, tarian, musik khas daerah, keragaman bahasa, kehangatan, keramahan, semua anugerah Tuhan di bumi Flores yang dihadiahkan Allah Ta'ala kepada masyarakat Flores. Menjadi kearifan lokal orang-orang Flores. Wajib diperkenalkan ke seluruh dunia. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI berharap ke depan kehadiran RRI di Labuan Bajo dapat memberikan pelayanan informasi yang sehat kepada seluruh masyarakat Flores bagian Barat dan juga Indonesia. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Upaya peningkatan layanan kepada masyarakat pelanggan perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Kelimutu ND siap meluncurkan program inovasi baru. Selengkapnya, Rufinus Wula melaporkan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang optimal, perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Kelimutu siap meluncurkan program inovasi baru dalam memberikan layanan kepada masyarakat pelanggan PDAM Tirta Kelimutu di wilayah Kabupaten Ende. Direktur PDAM Tirta Kelimutu Justinusani mengatakan adapun program inovasi baru yang siap diluncurkan PDAM Tirta Kelimutu dalam waktu dekat, perusahaan umum daerah air minum sudah bekerja berdasarkan sistem IT secara menyeluruh mulai dari akuntansi, keuangan, gudang, hubungan langganan, personalia, perencanaan, termasuk peta jaringan, rekening pelanggan, semuanya menggunakan sistem IT. Justinus menjelaskan, pada 27 Juni 2022, PDAM Tirta Kelimutu sudah mulai bekerja menggunakan sistem IT, sistem terbaru hasil kerjasama Perumda Tirta Kelimutu dengan PT Bima Sakti dan Pasar. Alat itu namanya sensor, dia akan rekam dan mengirim informasi ke sentral kita. Itu yang penting. Kita tahu bocornya di mana, kesalahannya di mana, nanti akan terbaca oleh komputer. Yang kedua, gambarannya bahwa total tagihan pelanggan. Jadi pelanggan akan tahu bahwa penggunaan bulan ini saya akan tagihan saya sekian besarnya. Jadi
sebelum mereka datang ke loket atau ke PPOB tempat bayar, tapi mereka sudah tahu, mereka sudah baca. Tinggal mereka klik nama pelanggan, ID pelanggan, mereka sudah tahu bahwa tagihan saya akan sekian. Ini yang menjadi inovasi baru yang sekarang ini saya lakukan. Justinus mengatakan selama 1 bulan ke depan 2 tenaga ahli IT memberikan pelatihan kepada staf Perunda Tirta Kelimutu Ende sehingga semuanya mampu beroperasi dalam urusan IT. Menurut Justinus, ada keuntungan bahwa ketika menggunakan IT, semua jaringan perpipaan akan dipasang alat sensor yang dapat merekam kemudian mengirim informasi ke sentral atau operator IT sehingga bisa mendeteksi semua jaringan pipa yang bocor atau ada gangguan lain melalui komputer yang ada. RRI Enderovinus Gula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Dongkrak kunjungan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende akan terus menggenjot promosi objek pariwisata. Laporan Suimam. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Dr. Andus Martinus Satban MSI kepada RRI Selasa 21 Juni 2022 mengatakan, Kabupaten Ende yang terletak pada sentral Pulau Flores merupakan daerah yang kaya akan daya tarik wisata, baik alam, budaya maupun hasil buatan manusia. Dijelaskan dengan kekayaan potensi daya tarik wisata yang ada, tentu di masa pandemi ini kunjungan wisatawan mengalami penurunan sehingga berdampak pada sektor ekonomi pariwisata. Ia melanjutkan, mengatasi hal tersebut untuk mendongkrak kunjungan, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan promosi objek pariwisata. Pelaku ekonomi kreatif sementara bergeliat melakukan berbagai promosi dari komunitas-komunitas yang sudah ada. Pemerintah daerah juga dengan berbagai cara untuk tetap mendorong pelaksanaan promosi objek pariwisata melalui media digital kerjasama dengan beberapa mitra termasuk media. Ditambahkan untuk diketahui potensi objek daya tarik wisata di Kabupaten Ende yang terdata ada sebanyak 108 buah dengan rincian 65 buah objek wisata alam, 35 buah objek wisata budaya, dan 18 buah objek wisata minat khusus. Sekian Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.